Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Di pertemuan kita yang kali ini kita akan membahas tentang eh, pembuatan flowchart dari algoritma kerusakan hardware. Untuk menangani sebuah kerusakan, tentunya kita perlu sebuah langkah-langkah yang terstruktur, ya. Nah, itu nanti mencakup eh, langkah yang dilakukan dalam usaha untuk memperbaiki kerusakan. Nah, dalam kerangka algoritma yang sudah kita pelajari sebelumnya, nah nanti kita buat flowchart atau langkah terstruktur yang akan mempermudah kita dalam menganalisa kerusakan. Baik, kita lanjutkan materinya. Seperti yang kita pelajari minggu kemarin, ya. Jadi pengertian algoritma itu adalah algoritma merupakan prosedur tahap demi tahap yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan sebuah tugas atau problem. Nah, problem di sini adalah kerusakan hardware, sehingga kita bisa membuat sebuah problem solving istilahnya, dengan atau melalui tahapan-tahapan yang baik, gitu. Seperti diilustrasikan, ya. Jadi di sini ada beberapa poin yang mesti dipenuhi, ya, atau beberapa tes tes poin yang mesti dilakukan, ya. Dengan demikian kita bisa membuat keputusan dengan keputusan yang ada referensi atau ada dasarnya, sehingga keputusan kita menjadi lebih baik. Lalu yang penting adalah keputusan kita itu merupakan problem solving, ya. Jadi kadang-kadang komponen itu sudah diganti yang baru tapi tidak menyelesaikan masalah. Nah, ini tentu tidak kita harapkan, ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, seperti diilustrasikan di layar, ya. Ini adalah tahap-tahap analisa kerusakan, ya. Jadi di dalam tampilan di sini ada dua tahap, ya. Yang satu adalah fase problem solving. Nah, fase problem solving ini akan mengawali untuk menentukan fase implementasi, ya. Jadi di sini jelas sebagai gambaran, implementasi itu dari sebuah analisa dan menjadi sebuah keputusan. Nah, di fase implementasi ini adalah sebuah langkah untuk menjalankan, ya, menjalankan keputusan itu. Nah, karena fase problem solving ini penting sekali, sehingga kalau misalkan analisa kita salah, maka saat implementasi juga salah, hasilnya juga tidak menyelesaikan masalah. Nah, maka bagian utama ini penting sekali. Penjelasan dari fase problem solving ini adalah fase problem solving merupakan fase pengamatan gejala kerusakan, ya, dan rencana langkah-langkah perbaikan kerusakan. Ya, jadi di sini fase pengamatan gejala kerusakan itu penting sekali. Nah, dari gejala kerusakan itu kita bisa membuat analisa atau membuat pengamatan untuk menentukan kerusakan. Lalu dari kerusakan yang kita putuskan itu akan ditentukan atau dirumuskan rencana langkah-langkah perbaikan kerusakan yang akan dilakukan. Jadi ini belum dilakukan, ya. Jadi masih gejalanya masih diamati, lalu kemungkinan kerusakannya apa gitu, belum diimplementasikan. Nah, bagian ini bagian yang paling utama, ya. Jadi kalau pengamatannya itu salah, maka rencananya akan salah. Sehingga bagian ini begitu penting, ya.
Nah, kalau dilihat di sini pada fase problem solving ya, di sini ada gejala kerusakan dulu. Jadi pengamatan gejala itu menjadi masukan bagi kita untuk melakukan pengamatan. Jadi kalau gejala yang timbul itu kita nggak mampu menganalisa atau mengamatinya, ada kalanya kita kelewatan istilahnya ya. Jadi ada gejala yang mestinya menjadi poin utama dari sebuah kerusakan, ternyata kita melampauinya atau dia tidak kita ketahui. Nah, ini bisa menghasilkan analisa kerusakan yang salah. Maka gejala kerusakan itu betul-betul sebuah pengumpulan data yang penting sekali. Jadi data kerusakan itu harus kita kumpulkan sebanyak-banyaknya ya. Jadi gejala kerusakan ini harus didapatkan sebanyak-banyaknya ya. Nah, setelah gejala kerusakan yang kita kumpulkan, baik dari sisi fisik ya, mungkin ada yang kebakar, mungkin ada yang gosong, atau mungkin ada yang patah, atau mungkin apa yang secara fisik ya bisa diamati, atau gejala mungkin mesinnya menyala tidak menyala, yang mestinya keluar suara tidak keluar suara, itu adalah gejala. Nah, ini perlu kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, lalu setelah kita amati barulah kita merumuskan ya, rencana langkah-langkah perbaikan kerusakan yang mesti kita lakukan. Ini masuk dalam perancangan algoritma ya. Jadi setelah dikumpulkan data gejalanya, lalu kita bisa menentukan bagian mana kerusakannya, barulah kita melakukan perancangan algoritma ya. Perancangan algoritma adalah rencana langkah-langkah perbaikan kerusakan. Jadi kalau misalkan gejala itu di bagian power supply ya, yang kita lakukan perbaikan ya di power supply, tidak melakukan perbaikan di bagian yang lain ya. Bisa jadi bagian yang lain itu tidak mengalami kerusakan ya. Nah, pada bagian fase problem solving ini ada bagian tes, ini untuk uji akhir ya. Jadi di sini kalau misalkan kita mengalami kerusakan, kita melakukan tes apakah kerusakan itu masih ada sebelum dan setelah perbaikan ya. Ini semata-mata untuk melakukan fungsi kendali atau fungsi kontrol ya. Komponen yang sudah diperbaiki itu setelah dihidupkan, rangkaiannya sudah setelah dihidupkan, apakah masih ada yang rusak ya. Nah, ini perlu dites. Ini tes perangkat ya, dites dulu. Jadi enggak selalu perbaikan yang kita lakukan menghasilkan perbaikan yang kita harapkan, belum tentu. Maka untuk memastikannya kita tes dulu. Kalau televisi ya kita hidupkan, dikasih suara ya. Kalau anten pakai anten untuk menerima siaran TV. Kalau pakai AV ya kita kasih video input untuk menghasilkan gambar lewat AV input. Lalu kita atur volumenya, apakah suaranya bagus. Nah, ini perlu dites. Nah, untuk saat awal tentunya perbaikan masih belum dilakukan ya, karena kita masih menganalisa. Maka masuk fase yang kedua ya. Fase kedua ini disebut fase implementasi ya. Jadi rencana langkah-langkah perbaikan kerusakan tadi itu diimplementasikan ya. Fase implementasi merupakan fase di mana pelaksanaan periksa baik buruk komponen ya, dan penggantian komponen hardware. Nah, ini sudah implementasi, sudah mulai penggantian komponen, sudah mengantisipasi kerusakan komponen dan sebagainya. Maka di sebelah kanan sendiri ini ada fase yang disebut fase implementasi ya. Dimana di sini sudah kita tentukan bagian kerusakannya, misalkan power supply misalkan. Maka
kita memeriksa baik atau buruk komponen-komponen yang ada di power supply. Nah, kalau saat fase problem solving tadi kita mengamati gejala kerusakan, lalu kita putuskan kerusakan pada bagian vertikal dari sebuah televisi misalkan, ya maka pada fase implementasi kita periksa baik atau buruk komponen-komponen yang ada di bagian vertikal. Bagian yang lain tidak perlu diperiksa, ya. Makanya bagian fase problem solving ini penting sekali. Ya, kalau kita salah mengantisipasi, bisa jadi bagian yang tidak rusak kita ganti. Nah, itu yang tidak kita harapkan, ya. Nah, setelah fase problem solving kita tentukan bagiannya, lalu fase implementasi kita lakukan periksa baik atau buruk komponennya dengan melalui tes. Tapi tes ini bukan tes perangkat tapi tes komponen, ya. Jadi kalau misalkan transistor, ya kita tes basis kolektor emitor. Kalau misalkan tegangan kita tes pakai voltmeter, resistor kita tes pakai ohmmeter dan sebagainya. Jadi tes ini untuk memastikan periksa baik atau buruk komponen. Nah, kemudian setelah dites lalu kita melakukan dokumentasi, ya, dicatat semua komponen yang diperiksa dan hasil pemeriksaannya, hasil tes ukurnya, apakah rusak, apakah masih bagus, ya. Nah, kemudian setelah didapati beberapa tes komponen tersebut ada beberapa yang rusak, nah baru diimplementasi untuk diganti, ya. Komponennya perlu diganti dengan yang baik, dengan yang baru misalkan. Nah, ini fase implementasi. Nah, ini kalau misalkan fase problem solving salah antisipasi, salah pengamatan, maka periksa komponen menjadi salah, hasilnya yang dites komponennya masih baik, ya, karena memang bukan bagian itu yang rusak. Tapi kalau fase problem solving ini kita melakukan pengamatan gejala kerusakan dengan tepat, maka periksa atau buruk komponen setelah dites kita akan temukan komponen-komponen yang memang benar-benar rusak dan harus diganti, ya, harus diganti. Di fase implementasi ini komponen yang rusak diganti yang bagus, ya, yang baru. Nah, setelah fase implementasi ini akan kembali lagi ke fase problem solving untuk melakukan tes secara keseluruhan, ya. Kalau televisi apakah dia bisa normal seperti sebelumnya, ya. Kalau printer apakah dia sudah bisa ngeprint lagi, ya, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini saya menampilkan per bagian yang tadi kita bahas, ya. Tahap analisa kerusakan pada fase problem solving. Ya, di sini ada gejala kerusakan, perancangan algoritma dan tes perangkat, ya. Ini tes perangkat. Jadi fase problem solving merupakan fase pengamatan gejala kerusakan dan rencana langkah-langkah perbaikan kerusakan dalam artian ini adalah perancangan algoritma. Ini sudah mengarah ke analisa kerusakan, bagian mana yang rusak, bagian mana yang rusak atau blok mana yang rusak, ya. Ini perancangan algoritma. Lalu hal-hal yang diketahui dalam analisa kerusakan pada fase problem solving adalah satu, kondisi awal. Jadi kondisi awal itu penting sekali. Jangan sampai kondisi awal itu kita nggak tahu, ya. Dan ini seringkali terjadi sehingga kita susah merencanakan perbaikan, ya. Karena kondisi awal sebenarnya dia masih baik atau memang sedang rusak, ya. Jadi kalau kita sudah tahu awalnya bagus lalu tiba-tiba rusak, itu berarti kita tahu kondisi awalnya. Lalu kondisi akhir, nah ini kondisi yang sedang kita hadapi, ya. Mungkin layar gelap, mungkin power supply LED powernya tidak menyala, ya, atau mengalami gangguan yang lain, ya. Sedemikian hingga gejala-gejala awal dan akhir itu bisa menjadi bahan, ya,
bisa menjadi data bagi kita untuk menganalisa, mengamati ya, gejala kerusakan. Lalu berikutnya gejala yang ada ya, jadi gejala ini merupakan bentuk data yang perlu kita kumpulkan sebanyak-banyaknya dengan harapan keputusan kita untuk menentukan bagian atau blok mana yang mengalami kerusakan tidak mengalami kesalahan. Lalu berikutnya adalah kondisi yang harus dipenuhi. Nah, ini harus kita belajar banyak ya. Jadi misalkan televisi, kita harus tahu semestinya power supply tegangan di televisi itu berapa volt, itu harus tahu ya. Jadi misalkan power supply televisi itu untuk vertikal misalkan berapa, horizontal berapa, lalu untuk bagian sistem ya, IC program itu tegangannya berapa. Kalaupun LCD juga harus tahu tegangan di rangkaian berapa, biasa 5 volt ya, karena kebanyakan monitor LCD ya itu terhubung dengan VGA-nya komputer itu selalu bertegangan 5 volt. Tapi perlu diketahui untuk LCD ya itu ada inverternya. Nah, itu tegangannya macam-macam ya. Bisa ratusan volt. Nah, itu perlu diketahui karena untuk LCD itu mensuplai agar tampil menyala layarnya ya. Itu ada tegangan sampai ratusan volt untuk menyalakan backlight ya. Backlight itu lampu di belakangnya LCD. Nah, itu harus tahu dulu ya. Jadi kita mesti banyak belajar kondisi normal TV LCD itu tegangannya berapa, kondisi normal printer itu berapa. Soalnya printer itu bisa 5 volt, 12, bisa jadi motor tertentu 24 volt ya. Jadi kita mesti belajar banyak kondisi normal perangkat itu berapa. Nah, ini menjadi acuan ya. Nomor 4 ini menjadi acuan untuk dilakukan tes akhir atau tes perangkat. Bila tes ini tidak kita dapati kembali kondisi normalnya, nah kita mesti mencari lagi kemungkinan kerusakan yang lain ya. Soalnya kalau tegangan semestinya itu tidak terpenuhi, biasanya perbaikan tidak berlangsung ya, perbaikan tidak berhasil. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Saya lanjutkan masih di fase problem solving ya. Merupakan fase pengamatan gejala kerusakan dan rencana langkah-langkah perbaikan kerusakan. Hal-hal yang diketahui dalam analisis kerusakan kelanjutan dari yang tadi. Nomor 5 adalah ketepatan langkah perbaikan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, fase problem solving itu menentukan fase implementasi. Begitu fase problem solving itu salah mengantisipasi kerusakan, nah implementasinya jadi salah ya. Bisa jadi komponen sudah dibelikan ternyata masih rusak. Karena apa? Karena salah saat di fase problem solving ya. Antisipasinya salah. Kemudian nomor 6, jumlah langkah perbaikan yang efisien. Nah, kalau di fase problem solving itu kita tahu dengan tepat bagiannya, maka akan mempengaruhi langkah perbaikan yang kita lakukan akan jauh lebih efisien. Jadi sebuah pengujian komponen itu dari sebuah perangkat tidak semua komponen kita periksa ya. Jadi kalau memang kita tahu ini bagian vertikal, maka kita menjadi lebih efisien dalam memeriksa komponen di perangkat tersebut karena hanya bagian vertikal saja yang diperiksa, sementara yang lain tidak ya. Misalkan printer, power supply printer yang problem ya, kita hanya periksa tegangan power supply printer, kita nggak perlu periksa motornya printer, kita nggak perlu periksa modul utamanya printer, nggak perlu ya. Maka kalau kita melakukan dengan baik, maka akan mempengaruhi jumlah langkah perbaikan ya, sehingga menjadi lebih efisien. Kemudian yang berikutnya, analisa kerusakan dihasilkan akan lebih efektif ya, karena kita nggak perlu mengganti semua komponen ya. Memang mungkin bisa jadi kita ganti semua komponen, tapi kan nggak efektif ya, biaya jadi lebih mahal. Tapi kalau antisipasi kita sudah tepat,
bagian atau blok yang mana yang rusak, lalu kita lakukan langkahnya dengan efektif, jumlahnya nggak terlalu banyak yang diperiksa karena nanti butuh waktu yang lama. Kemudian begitu ketemu komponen yang rusak, kita ganti, dan itu sudah mampu menyelesaikan masalah. Nah, ini menjadi analisa kerusakan kita menjadi efektif ya. Efektif itu tepat ya, dan menghasilkan perbaikan. Nah, itu yang hal-hal yang mesti dipahami saat di fase problem solving. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang fase implementasi. Fase implementasi merupakan fase pelaksanaan periksa baik buruk komponen dan penggantian komponen hardware ya. Hal-hal yang dilakukan dalam analisa kerusakan ya. 1. Penentuan komponen yang diperiksa. Nah, ini juga kita harus belajar komponen ya. Tentunya Anda dulu sudah belajar komponen elektronika ya. Jangan sampai nggak tahu dioda itu anoda katoda. Jangan sampai transistor nggak ngerti mana basis, mana kolektor, mana emitor. Nah, itu dihindari ya. Jadi penentuan komponen yang diperiksa. Nggak tahu kapasitor lah, itu kita hindari. Jadi kita harus banyak belajar. Kemudian yang kedua, cara periksa baik dan buruk komponen. Untuk memeriksa dioda caranya bagaimana? Untuk memeriksa transistor caranya gimana? Untuk memeriksa kapasitor caranya bagaimana? Itu juga harus tahu. Kemudian ini akan berguna pada fase periksa baik dan buruk komponen ya. Jadi kalau kita sudah tahu komponennya, kita juga sudah tahu cara periksa baik buruknya. Nah, ini masuk ke fase implementasi bagian periksa baik atau buruk komponen ini akan bermanfaat sekali. Ya, ini memang ilmu komponennya harus kuat di sini ya. Kalau enggak kita nggak tahu ini baik atau buruk ya. Akhirnya komponennya dibelikan semua lah, itu juga nggak efektif. Komponennya masih baik diganti ya. Jadi yang diganti ya yang hanya benar-benar rusak. Yang kedua, data spesifik komponen. Nah, kalau misalkan kita periksa sebuah komponen ya, kita harus tahu spesifikasinya, terutama IC atau komponen IC yang lain. Karena seringkali komponen yang kita periksa rusak ternyata tidak ada di toko ya. Ya, kita harus cari alternatif komponen dengan tipe yang lain tapi dengan data spesifikasi yang sama. Nah, itu akan mempermudah kita dalam fase implementasi ya. Jangan sampai komponen yang kita pastikan rusak itu ternyata tidak ada di toko, lalu kita berhenti di sana, tidak ada action, ya itu kurang baik ya. Jadi kalaupun komponen itu nggak dijual, ya kita harus cari komponen dengan tipe yang lain tapi secara spesifikasinya sama. Nah, ini kan butuh pengetahuan juga ya. Jadi ada data spesifikasi komponen. Kemudian yang 4, dokumentasi periksa baik buruk komponen. Nah, setelah kita melalui proses baik dan buruk komponen ini ya, lalu dilakukan tes sehingga kita tahu mana yang buruk, mana yang baik. Nah, ini didokumentasi ya. Lalu komponennya rusak yang mana saja. Lalu kita siapkan alternatif komponen itu untuk kemungkinan tidak dijual lagi. Kita cari komponen dengan tipe yang sama, dengan tipe yang lain tapi spesifikasinya sama. Itu didokumentasi. Jadi kalau IC ini tidak ada, kemungkinan IC yang lain apa? Kalau transistor ini tidak ada, kemungkinan transistor yang lain tipenya apa? Itu ya. Syukur-syukur kalau ada di pasar atau di toko, itu jauh lebih mudah. Tapi kalaupun tidak ada, kita sudah siap dengan tipe pengganti. Kemudian yang kelima, penggantian komponen. Nah, ini juga keterampilan dalam hal menyoder, keterampilan dalam melepas komponen, keterampilan dalam memasang komponen. Ini juga sangat diperlukan dalam analisa kerusakan ya. Jadi televisi LCD itu komponen bagian power supply itu masih komponen-komponen yang harus disolder ya. Jadi bisa jadi kita masih menggunakan komponen-komponen yang masih besar-besar itu, karena
power supply itu nggak akan bisa pakai IC. Power supply itu pasti pakai trafo, pakai transistor, pakai dioda, pakai kapasitor besar. Jadi nggak mungkin pakai IC kecil untuk power supply menurunkan tegangan 220 menjadi 5 volt. Itu tidak mungkin ya. Jadi tetap kita harus mempelajari komponen-komponen elektronika dasar ya. Ada transistor, ada kapasitor, ada dioda, ada kapasitor, ada trafo ya sebagainya. Itu hampir di semua perangkat elektronik sekarang, baik itu printer sekalipun ya, atau adaptornya laptop itu juga masih pakai komponen-komponen yang besar-besar ya. Nah, penggantian komponen ini butuh keterampilan dalam melepas komponen lalu menyolder ya, karena hal ini akan kita perlukan untuk memasang komponen. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini misalkan penyajian algoritma itu berupa flowchart ya. Jadi misalkan ini ya, algoritma untuk periksa tegangan input power supply. Kita harus melakukan pengukuran tegangan ya. Nah, kita pakai multimeter, kita posisikan volt AC untuk mengukur bagian input tegangan PLN. Ada enggak tegangan PLN-nya? Nah, ini kita harus pakai multimeter AC volt ya, untuk sebuah power supply switching yang biasanya di televisi LCD ya. Ini biasanya TV LCD itu pakai power supply switching. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan voltmeter, maka kita harus tahu cara mengukur voltmeter, yaitu posisi volt, posisi tegangan itu di posisi ini. Ya, di sini sepanjang 0 sampai biasanya 10, bisa jadi 25 volt ya. Nah, ini di sini adalah hasil ukur sepanjang 0 sampai 10 atau 0 sampai 25 ya. Nah, tergantung batas ukurnya. Nah, ini memang butuh pengetahuan tentang alat ukur dan pengukuran ya. Tentunya di semester awal kita sudah belajar tentang alat ukur dan pengukuran. Kemudian saya lanjutkan. Nah, untuk penyajian algoritma menggunakan flowchart ya. Jadi algoritma untuk periksa tegangan input power supply, misalkan tegangan PLN. Pertama, ukur tegangan AC dengan multimeter voltmeter tadi itu sudah ya. Kita tulis di sini ukur tegangan PLN dengan multi volt AC. Lalu batas ukur 250 volt AC karena tegangan PLN kan 220, maka batas ukurnya 250 volt AC. Lalu yang ketiga, ada tegangan PLN posisi jarum di 220. Ini kalau batasnya 25, maka ada di 22, jarumnya berhenti di angka 22. Jadi tergantung batas ukurnya dan jarum berhenti di angka berapa. Ini memang butuh keterampilan alat ukur dan pengukuran ya. Kemudian apabila kemudian yang keempat tidak ada tegangan PLN, maka posisi jarum pada posisi 0 volt AC. Nah, langkah-langkah ini bila diwujudkan dalam bentuk flowchart ya, maka ada tahap input ya, ukur tegangan PLN dengan multi volt AC. Lalu apakah tegangannya 220 ya. Bila tidak atau 0 ya, maka tegangan bila yes, ini yes berarti benar 220, maka tegangan PLN-nya normal. Nah, kemudian yang kedua, ternyata diukur kok tidak ada tegangan. Nah, ini berarti ada komponen yang harus diganti, yaitu ganti kabel AC. Ini biasanya di komputer ya. Komputer itu karena dialiri arus besar ya, biasanya panas. Nah, itu bisa putus kabelnya, atau biasanya kabel komputer itu digulung ya. Digulung untuk merapi, tapi itu justru akan membuat kabelnya patah atau putus di tengah-tengah. Nah, indikatornya ini diukur di posisi 220, ternyata tegangannya tidak ada sampai 220. Nah, ini berarti kabel AC-nya putus. Nah, ini adalah
flowchart dalam cara untuk mencari analisa kerusakan hardware dalam tahap algoritma ya. Jadi langkah-langkahnya ditulis dalam bentuk flowchart. Kemudian berikutnya, nah sekarang kalau misalkan algoritma untuk periksa tegangan input power supply dalam bagian power supply ya, untuk komponen fuse atau sekring ya, atau biasanya tidak dalam bentuk sekring tapi hambatan kecil, misalkan 1 ohm atau setengah ohm biasanya, tapi dayanya besar. Nah ini contohnya, ini tidak ada sekring tapi ada hambatan yang kecil tapi dayanya besar ya, dalam bentuk resistor ukuran besar. Nah ini bisa jadi berfungsi sebagai fuse atau sekring. Nah kita ukur pakai multimeter posisi ohm ya, seperti ini kita ukur resistornya. Lalu hasil dari apa yang kita lakukan ya untuk mengukur fuse ini, nah kita baca di sepanjang 0 sampai di sini kurang lebih 1 kilo ya, atau 100 kilo di sini ya, tergantung pilihan di multimeter itu 100 kilo ataukah 10 kilo. Nah nanti jarum berhenti di nilai berapa di sepanjang hambatan, ukuran hambatan ya, ini posisi ohm, nanti kita bisa tahu nilai resistor tersebut ya. Nah sekarang kalau kita lanjutkan lagi fase fuse, pengukuran fuse ini ya, untuk hambatan kecil ini ya, dengan menggunakan multi ohmmeter ya, sambung putus fuse dengan multimeter ohm ya. Ini untuk mengetahui sambung putus fuse ya. Jadi cara untuk mengetahui sambung putus fuse atau sekring dengan multimeter ohm. Nah, nanti dimasukkan ke flowchart bagian input ini ya, periksa hambatan fuse dengan multi posisi ohm. Lalu batas ukur misalkan 10 kali ohm ya. Nanti di batas ukurnya itu kita akan lihat di sepanjang hasil pengukuran ohm nanti berapa hasil ukurnya. Nah, metode nomor 3, fuse baik posisi jarum 0. Biasanya hambatan pada fuse itu kecil sehingga dia akan mengarah ke sekitar 0, biasanya 0,5 atau 1 ohm ya. Lalu yang keempat, fuse rusak posisi jarum tidak terukur. Nah, fuse akan rusak atau sekring akan putus apabila posisi jarum tidak terukur atau menuju ke posisi yang besar atau tak terhingga. Nah ini berarti sekringnya putus atau hambatannya putus. Nah hal yang kita lakukan tadi bisa kita masukkan dalam flowchart ya. Jadi inputnya periksa hambatan fuse dengan multi ohm, kemudian hasilnya apakah sama dengan 0 ya. Kalau yes berarti fuse-nya normal karena nilai fuse itu biasanya kecil. Kemudian kalau ternyata no berarti hambatannya sangat besar, berarti fuse-nya putus dan kita harus mengganti fuse karena konslet ya. Ini untuk memicu ke berikutnya. Jadi fuse itu putus itu adalah akibat ya, efek yang ditimbulkan di bagian yang lain. Nah ini saya tulis konslet, ini pasti ada bagian yang lain yang menyebabkan fuse itu putus ya. Mungkin transistornya konslet, mungkin ada komponen yang lain yang menghubungkan konslet atau hubung singkat tegangan sedemikian hingga fuse-nya menjadi putus. Jadi indikator fuse yang putus ini termasuk data atau gejala. Jadi ini menjadi langkah awal untuk melanjutkan logika analisa kerusakan di bagian berikutnya ya. Karena power supply ini adalah terhubung ke bagian-bagian yang lain. Jadi kalau sudah diketahui data fuse putus, ini pasti ada pernah mengalami hubungan pendek atau hubung singkat atau konslet. Nah baru kita lanjutkan lagi untuk mengamati atau melakukan analisa kerusakan di bagian berikutnya. Mungkin di horizontal kalau televisi. Kalau printer itu biasanya di motor ya, motornya mungkin sudah konslet, nah itu merusak power supply dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini manfaat fungsi algoritma. Pertama, memecahkan permasalahan kerusakan ya.
Dua, bisa menjadikan solusi kerusakan menjadi lebih sederhana ya, karena lebih efektif ya. Lalu mengurangi kesalahan perbaikan, ini penting sekali karena begitu kita salah pengamatan gejala ya tentunya akan mengalami kesalahan estimasi komponen yang diganti. Sudah diganti komponen ternyata masih rusak lagi, berarti ini ada kesalahan saat perbaikan ya. Dan berikutnya, kerusakan bisa dicari dengan mudah karena dengan fungsi algoritma yang jelas. Nah, ini karena kita estimasinya sudah tepat dari pengamatan gejala, lalu bagian yang kita ukur atau kita tentukan komponennya baik buruknya sudah tepat ya, akhirnya ketemu komponen yang rusak, lalu kita ganti, dan komponen itu menjadi penggantian komponen itu menjadi menjadikan perangkat yang kita punya menjadi normal kembali. Nah, itu yang diharapkan dalam logika analisa kerusakan ini. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Saya harapkan bisa bermanfaat ya. Baik, saya ucapkan sekian, jaga kesehatan, sekian dan terima kasih.